Ya. Dan setiap kali antum menghadapi sebuah masalah teman-teman sekalian, yang paling pertama lakukan muhasabah diri sendiri dulu. Bisa saja Allah mau kita beristighfar dengan hikmahnya. Kita punya salah, bertobat, astagfirullah wa atubu ilaih, kita tobat kepada Allah SWT. Insya Allah kalau itu permasalahannya connect, nanti sisi itu berhenti gitu. Pemicu kita jadi masalah ini akan berhenti dengan hikmah Allah. Karena sebenarnya sumbernya di sini. Ya. Kalau kita tidak melakukan perbuatan, sudah tenang aja. Pasti ada sesuatu yang Allah inginkan, peninggian derajat kah, akhirnya nanti orang dikenal, nanti anyo ini, A, B, C, banyak hal lah. Kita berada di ranah, di zona yang dikuasai oleh Allah teman-teman sekalian. Allah melihat, Allah mengawasi segala-galanya. Orang beriman akan tentram dengan itu. Jika melakukan dosa besar tapi sudah taubat nasuha, apa tetap diadili nanti, diberikan balasan, dipertanyakan kembali oleh Allah SWT? Ini sudah kita jawab sebenarnya dulu ya. Jadi kalau orang sudah berbuat dosa besar, dan dia taubat di dunia, nggak ada lagi hukuman di akhirat. Di akhirat nggak ada, udah bersih. Karena kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis, at-taubat tajubbu ma qablaha. Taubat menghilangkan semua kesalahan yang lalu, bersih, udah nggak ada masalah. Tapi pembersihan dunia tetap ada. Jangan salah. Ibu pernah gunjing orang, sudah minta maaf nih. Maaf ya, saya baru tahu sekarang, ternyata nggak boleh, itu dosa besar. Ya deh, saya maafin, kata temannya. Jangan heran tiba-tiba setelah taubat kita digunjing oleh orang lain. Itu proses balasan pembersihan dari yang sebelumnya. Di dunia tetap ada pembersihan. Gak bisa tidak, makanya ada sakit, ada kehilangan barang, itu semua pembersihan dosa-dosa. Jadi jangan dilakukan. Dan harus difahami dosa-dosa ini, ibu-ibu sekalian, efek jerahnya lebih besar. Ya. Pernah saya jelasin di awal pertemuan kita, misal kasus seseorang berzina 1 jam misalnya. Dia masuk di hotel, dia berzina 1 jam. Ini sudah cukup Allah kasih penyakit 2 tahun. Balasan dari 1 jam zinanya. Efek jerahnya lebih berat. Orang mencuri 1 juta rupiah, buat nota palsu lah, apalah segala mencuri. Ini Allah nggak hilangin 1 juta dari dia. Allah akan hilangin 100 juta, 200 juta dengan cara dia sakit, masuk rumah sakit, biayanya 100 juta. Biaya pembersihan dari situ. Ada kucing lewat pernah ditendang sama dia. Dia pikir kucing tidak akan bisa melawan, teriak, kucingnya lari. Jangan lupa, kucing itu sama kita Tuhannya sama. Allah satu, Esa, Maha Adil, pasti hukum kita. Nanti tiba-tiba kita jalan keseleo, 2 minggu sakit. Nah, ya. Pakai sepatu, jalannya bagus keseleo. Itu akibat tendang kucing tuh. Dan seterusnya. Makanya hati-hati, ibu-ibu jangan suka pukul anak-anak. Anak-anak jangan, bukan dididik dengan pukul. Saya wanti-wanti istri saya, jangan sentuh anak-anak dengan tangan. Pakai lisan, nasihatin. Saya termasuk orang yang merasakan sendiri, ibu-ibu sekalian, ayah saya nggak pernah mukul. Dari kecil saya cuma dinasihatin, disampaikan, dirangkul. Saya tumbuh menjadi bukan orang yang traumatis, percaya diri, bisa menjadi orang yang berhasil. Begitu memang. Anak-anak itu yang suka dipukul, suka dicubiti, apalagi kadang-kadang hanya karena telepon sama temannya, anaknya ribut, kemudian main cubit sampai biru-biru pahanya. Ini apa ya? Pendidikan dari mana, Bu? Hah? Ambil dari mana ilmunya nih? Dari pasar? Hah? Kita punya syariat, nggak boleh sembarangan. Contoh ya, ingat kata Nabi SAW, al-jaza min jinsil amal, balasan karena sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Ada orang, ibu kejam sama anaknya, suaminya kejam sama dia. Subhanallah, dia pukul ini, di sini dipukul juga dia. Ada sunnatullah datang. Orang yang baik pasti dibaikin. Sudah ada hadisnya. Kata Nabi SAW, kama tadinu tudan, sebagaimana kau berperilaku, kau akan dibalas dengan perilaku yang sama. Kita lembut, kita akan dilembuti. Kita membantu, kita akan dibantu. Begitu. Dalam hadis lain, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi, tidak akan dikasihi. Bila seorang sudah bertobat nasuha, namun terkadang teringat kembali nikmat maksiat yang dulu pernah dilakukan. Namun ia berusaha melupakannya. Terkadang datang ia lagi ingatan maksiat dan ia benci karena teringat kembali. Begitu seterusnya. Apakah taubat nasuhanya diterima? Jazakallah khair. Ya, jadi tetap diterima taubat nasuhanya selama dia penuhi syarat, tinggalkan dosa itu, sesali dan janji sama Allah tidak akan mengulanginya. Pertanyaan, lalu dari mana datangnya ini? Perasaan-perasaan itu dari mana munculnya? Itu karena ulama memberikan ini pekah sekali ya. Setiap orang yang taubat dari kemaksiatannya, maka dia harus mengisi waktu-waktu dan kesenjangan yang sudah dia dulu pakai bermaksiat dengan ibadah. Makanya Allah mengatakan illa man tab wa amana wa amila amalan salihah, gitu kan?
Jadi taubat itu harus diikuti dengan iman kepada Allah, yakin Allah ampuni karena sudah taubat nasuha, dan dia harus mengejar apa yang Allah janjikan di akhirat dari surga. Kemudian dia ikuti dengan amal saleh. Misal, saya pernah kasih contoh, ada orang subhanallah setiap malam pulang kantor jam 10 ke bar sampai jam 12 malam. Kemudian dia dapat hidayah, hadir pengajian lalu tinggalkan. Bagaimana caranya? Taubat nasuha baik, dia tinggalkan perbuatan tersebut. Lalu apa yang dia harus lakukan? Harus jam 10 sampai jam 12 malam itu diisi dengan ibadah, diganti. Yang membuat orang mulai mengingat lagi itu karena ada jedah waktu yang dia tadi pakai maksiat itu, jedah, tidak ada amal solehnya. Maka dia harus ganti dengan amal soleh. Makanya Allah mengatakan orang yang taubat, beriman, kemudian mengikuti dengan amal soleh yang banyak, gitu kan? Tentu itu senjata syaitan, mengingatkan kita apa kenikmatan yang pernah kita lakukan, gitu kan, supaya kita mau mengulangi lagi. Itu senjata dia, maka harus ditepis, gitu kan? Isti'adah. Ada satu hal yang saya ingin diberatkan teman-teman sekalian, penting sekali. Allah yang maha tinggi dan maha pemurah selalu mengawasi kita dengan keadilannya, dengan keluasan ilmunya. Hukumannya memang benar akan datang kepada pelanggar, perlindungannya memang datang kepada orang-orang yang terzalimi, pasti. Renungi riwayat ini. Musa alaihissalam pernah satu waktu berkata kepada Jibril alaihissalam, sampaikan kepada Allah, saya ingin melihat keadilannya Allah. Allah balas melalui Jibril alaihissalam, sampaikan kepada Musa, hai Musa, kau tidak bisa sabar kalau mau menilai keadilanku. Kau manusia, punya kapasitas. Susah kau mau menilai keadilannya sang pencipta. Kata Musa, dengan taufikmu ya Allah, saya akan coba. Baiklah, Allah tunjukkan satu kejadian saja, satu kasus saja. Hai Musa, pergi ke mata air ini. Pergilah Musa alaihissalam ke mata air itu. Pas tiba di mata air itu teman-teman, Allah memerintahkan Musa alaihissalam hanya lihat saja, nggak buat apa-apa, cuma melihat. Ada kejadian. Rupanya ini di padang pasir luas, ada mata air, ada air mengalir. Datang satu orang nunggangi kuda lewat di situ. Orang ini minum, turun dari kudanya minum. Rupanya di sisi pinggang sebelah kirinya ada kantong isinya banyak duit. Waktu itu jatuh di dekat air itu. Orang ini nggak tahu, minum air pergi naik kuda. Musa alaihissalam lihat, ini kejadian pertama ya. Tidak lama kemudian datang anak kecil, umurnya 9 tahun, 10 tahun, belum balik datang. Minum air di situ, dia lihat ada kantong duit, diambil sama anak itu. Pergilah anak ini. 2. Yang ketiga, datang orang buta. Orang buta ini mau sholat. Dalam kisah ini dikatakan mau sholat. Allahu alam, pada zaman Nabi Musa alaihissalam sholatnya apa sama dengan kita nggak tahu. Ya. Tapi jelas mereka punya ibadah, sholat, gitu kan. Apakah jumlah rakaatnya sama? Allah alam, karena kita tahunya jumlah rakaat kita berbeda dengan Nabi Musa alaihissalam, karena Musa sendiri waktu kejadian Isra dan Mi'raj meminta kepada Allah Muhammad SAW agar meminta diringankan sholatnya kan. Baiklah, orang ketiga ini wudu, orang buta, dia dengar suara air, dia wudu, waktu dia lagi wudu mau sholat, orang yang naik kuda kembali, dia cari mana uangnya nih. Lalu dia bilang, Pak buta, kamu ya yang ambil uang saya. Kata orang buta itu, saya nggak ambil uang. Saya buta, uang apa? Saya nggak bisa lihat. Enggak, kau pasti ambil uang. Tadi saya turun di sini, saya minum sini, uangnya jatuh di sini. Enggak, ribut, cekcok, akhirnya si penunggang kuda membunuh si buta. Terus selesai. Buyar gitu. Sudah bubar sekarang, pergi orang yang itu, uangnya sudah hilang, si buta sudah mati di situ. Musa alaihissalam lihat. Musa berdoa sama Allah, ya Allah, saya nggak sabar lihat ini. Ini kejadian. Mereka tidak saling tahu nih ceritanya, tapi Musa lihat dengan mata kepala, jadi tahu maksudnya, kasusnya kan. Lalu Jibril datang mengatakan, hai Musa, Tuhanmu mengirimkan salam kepadamu dan mengatakan, makanya sudah dikatakan kau tidak akan sabar, hai Musa. Tapi perlu kamu tahu, Tuhanmu Allah maha mengetahui dan maha adil. Begini ceritanya. Si penunggang kuda itu tadi yang jatuh duitnya, dengan hikmah Allah jatuh dari dia. Itu adalah tuannya, majikannya, anaknya, ayahnya si anak yang mengambil uang. Anak ini tidak tahu kalau ini majikan ayahnya dulu. Tapi rupanya ayahnya si anak ini pernah bekerja sama si penunggang kuda. Pernah bekerja sama penunggang kuda ini tidak memberikan gajinya, dan subhanallah gajinya senilai kantong itu. Jatuh dengan hikmah ilahi,
Anak ini nggak tahu kalau ini dulu yang dolimi ayahnya. Dia datang mau minum di padang pasir, ada duit diambil. Allah dengan kemahaadilannya memberikan haknya si ayah anak ini dengan caranya. Lalu yang buta bagaimana? Kata Jibril alaihissalam, si ayah ini, ayahnya anak, pada saat dia tidak dikasih gaji oleh penunggang kuda, dia pun mencari kerja di sana sini, sampai akhirnya dia bertemu sama si buta. Ini si buta dulu bukan orang buta. Lalu si buta ini dengan sebuah kejadian membunuh ayahnya si anak. Jadi dua orang ini yang jatuh duitnya penunggang kuda pernah mengambil hartanya ayahnya si anak. Si buta ini membunuh ayahnya si anak. Anak ini nggak tahu. Akhirnya Allah membuat si buta dibunuh oleh penjahat juga karena dia membunuh ayahnya si anak. Coba bayangin teman-teman, kalau kita di posisi manusia, bisa kita pahami ini? Rumit sekali. Itu baru satu kasus. Bayangin berapa kasus ini. Hah? Itu hakim hadapin masalah saja bisa nggak tidur dia di pengadilan. Bagaimana kalau seluruh dunia ini masalah? Apa yang kita bisa ambil pelajaran dari kisah ini teman-teman sekalian? Bagaimana Allah mengawasi, mengontrol, dan kalau orang beriman berada di relnya Allah, nggak usah khawatir. Nggak usah jadi orang munafik, nggak usah jadi orang kafir, orang mukmin enak. Dan Allah maha adil, pasti mengambil hak kita. Bayangkan ayahnya si anak ini sudah mati loh, Allah masih kembalikan haknya dengan caranya Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka mau ngatur tipu daya, aku juga mengatur tipu daya, kata Allah. Nggak bisa buat apa-apa mereka. Jadi teman-teman sekalian, tidak usah khawatir. Ada banyak orang lemparkan isu umat Islam lagi terdesak, nanti akan dibantai. Isu semua. Kita punya wahyu dari langit, orang beriman akan menang. Selesai konsepnya. Mati terbunuh, mati syahid. Terzalimi, ambil haknya di akhirat. Nggak ada yang hilang. Nggak ada yang hilang. Jadi bagaimana saja kita berada di realnya Allah. Dan setiap kali antum menghadapi sebuah masalah teman-teman sekalian, yang paling pertama lakukan muhasabah diri sendiri dulu. Bisa saja Allah mau kita beristighfar dengan hikmahnya. Kita punya salah, bertobat, astagfirullah wa atubu ilaih, kita tobat kepada Allah SWT. Insya Allah kalau itu permasalahannya connect, nanti sisi itu berhenti gitu. Pemicu kita jadi masalah ini akan berhenti dengan hikmah Allah. Karena sebenarnya sumbernya di sini. Kalau kita tidak melakukan perbuatan, sudah tenang aja. Pasti ada sesuatu yang Allah inginkan, peninggian derajat kah, akhirnya nanti orang dikenal, nanti anyo ini, A, B, C, banyak hal lah. Kita berada di ranah, di zona yang dikuasai oleh Allah teman-teman sekalian. Allah melihat, Allah mengawasi segala-galanya. Orang beriman akan tentram dengan itu. Kita masuk teman-teman sekalian, kiat mempertahankan taubat. Bagaimana supaya bisa komitmen? Yang pertama teman-teman harus yakin dengan janji-janji Allah. Janji teman-teman, Allah memang menjanjikan orang yang beribadah itu akan dapat kesenangan. Orang yang maksiat akan dapat kesulitan. Emang begitu janjinya Allah SWT. Janji Allah dan ancaman Allah jelas gitu kan? Jadi kita harus hati-hati teman-teman sekalian. Dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 80, ini ada beberapa ayat saya bacakan, baru kita masuk penutupannya, kisah-kisah orang soleh. Baqarah ayat 20 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda wa la fattakhtum indallahi ahdan fala yukhlifallahu ahda am taquluna Allahi ma la ta'lamun. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka. Ahli maksiat biasa dikatakan, jangan zina saudaraku, berhenti mencuri, berhenti khamar, berhenti gini. Nggak apa-apa, saya tidak akan masuk neraka kok. Kalaupun kami masuk neraka, hanya masuk beberapa hari saja, kata dia. Kata Allah, Pak, sudahkah kalian menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya? Atau kalian mengatakan terhadap Allah apa yang kalian tidak ketahui? Maksudnya pasti akan datang hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh tidak. Yang kedua teman-teman, supaya kita tahu taubat itu harus dipertahankan, jangan ulangi. Sadarlah kalau mati akan datang. Ada jaminan teman-teman kita masih bisa hidup nanti malam, besok pagi. Kata ulama, yang kita milikin hanya detik ini saja. Saya dan teman-teman sekalian, hak kita sekarang, umur kita adalah yang sekarang kita bisa nafasnya, yang sekarang kita bisa bicara, yang sekarang kita bisa dengar. Semenit kemudian, 2 menit kemudian bukan hak kita nggak tahu.
bisa mati tiba-tiba. Ada jaminan Anda masih bisa hidup? Berapa banyak orang sebelum kita teman-teman kuat, kekar, sehat, tapi mati. Ahli bela diri, Bruce Lee terkenal dengan bela dirinya, mati nggak? Mati semua. Mati semua, nggak ada yang tidak mati. Nah kalau sudah mati terputus, nyesal pada saat itu. Kalau mati datang teman-teman tidak lihat lagi. Antum ada di Denpasar, di Jakarta, di Saudi, di Amerika, lagi maksiat, lagi amal saleh. Pokoknya sudah saatnya mati-mati. Dan kalau mati ini terputus semua nih. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Dimanapun kalian berada, maka pasti mati akan menjemput kalian, walaupun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Sampai situ bahasan kita. Ayatnya masih berlanjut, sampai itu saja bahasan kita. Jadi mati pasti akan datang. Kata Nabi Muhammad SAW, teman-teman sekalian, dalam hadis riwayat Tirmidzi, bergegaslah dalam mengerjakan kebajikan. Apakah kalian menunggu kefakiran yang membuat kalian lupa? Ada orang karena miskinnya sampai nggak ada waktu untuk sholat udah. Apa kalian tunggu kefakiran yang begitu kemudian baru mau sadar? Atau kalian tunggu kekayaan yang membuat kalian sombong karena kayahnya meeting miliaran tinggalin sholat? Atau penyakit yang mematikan, tiba-tiba stroke, tiba-tiba mematikan, atau kematian yang memutuskan, atau kematian yang tiba-tiba datang, atau dajjal yang gaib tertunggu dan dia sebaik-baik orang yang seburuk-buruk orang yang ditunggu, atau hari kiamat yang hari kiamat jauh lebih berat lagi. Apakah kalian mau tunggu semua itu baru mau taubat? Saya tidak, teman-teman sekalian, gitu kan? Jadi kita harus tahu masalah ini. Ingat teman-teman sekalian, jangan pernah terpengaruh dengan penilaian orang. Apapun orang mau bilang, gak usah peduli ya. Apapun orang bilang, kamu alim ya, diolok-olok, kamu ini ya, kamu itu ya. Ingat judul kita, iya, inilah aku sekarang. Gak ada kata aib. Memang dulu saya begitu, dulu, sekarang sudah enggak. Kita akan masuk teman-teman sekalian. Dan juga yang terakhir, yang kelima, senantiasa berdoa kepada Allah supaya diistiqomahkan. Dan jangan lupa yang kelima ini, berdoa kepada Allah dan membentuk komunitas. Ingat teman-teman, mulai sekarang bangun komunitas. Kita kalau jalan berdua atau bertiga dengan teman-teman orang soleh, lebih percaya diri dibandingkan jalan sendiri. Jadi harus punya komunitas. Pernah ada teman-teman mahasiswa tanya saya, Ustaz, kami ini kos. Di kos-kos itu, di sebelahnya banyak orang-orang yang berbuat maksiat. Setiap malam berzina, setiap malam mabuk. Saya dengar orang berzina, tahu orang mabuk. Gimana caranya? Saya bilang, ada teman-teman di kampus nggak yang sama dengan antum ini? Maksudnya sudah mulai ngerti, sudah mulai ikut pengajian? Ada. Baik, kumpul, buat komunitas, sewa tempat, tinggal sama-sama. Jadi kalau azan sama-sama ke masjid, saling mengingatkan, bentuk komunitas. Karena kita kalau ada komunitas, teman-teman sekalian, kita akan lebih percaya diri. Satu orang pakai jilbab jalan dengan 10 orang pakai jilbab beda. Yang 10 orang pasti lebih percaya diri jalan. Kan gitu. Jadi harus bentuk komunitas ini.